Halo kalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian selalu sehat-sehat terus dan semangat terus. Semangatnya tidak pernah luntur untuk mengejar impian-impian. Oke, adik-adikku semuanya, kali ini kakak akan coba bahas soal tentang pusat massa benda, pusat berat benda, titik berat benda. Oke, walaupun kita tahu pusat massa kadang-kadang berbeda dengan titik berat. Ya, nanti kita akan bahas perbedaannya di mana. Baik, kali ini kakak akan coba bagi soal tentang pusat massa. Pusat massa yang kakak mau bahas adalah pusat massa benda bidang, pusat massa benda luasan yang homogen. Ya, yang homogen. Nah, yang nggak homogen gimana? Nanti akan kita bahas kemudian ya. Nah, seperti kita ketahui adik-adikku sekalian, pusat massa itu memegang peranan penting di bidang otomotif, di bidang permobilan. Agar apa? Agar terciptanya kestabilan. Juga begitu ya di bidang aeronautika. Ya, ini penting juga di dunia penerbangan agar pesawat itu juga mencapai kestabilan. Begitu juga di dunia rigging, ya, proses mengikat-ikat dengan menggunakan tali atau rantai untuk mengangkat beban yang besar. Misalkan beban-beban itu adalah beban-beban untuk membuat jalan layang, ya, beban-beban untuk membuat gedung-gedung tinggi itu perlu rigging, ya, perlu rigging. Nah ini. Baik, itulah aplikasi yang kerennya menurut kakak ya. Nah, berikutnya adalah kakak akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal tentang pusat massa. Berikut kakak juga akan berikan cara gampang menghitungnya. Ya, beda adik-adikku ya. Kita buat beda cara menghitungnya agar terlihat mudah. Oke, kakak ambil contoh gini. Ini ada benda bidang, bidangnya seperti ini, ya. Begitu benda itu tepat ditumpu pada pusat massanya, maka benda itu tidak akan jatuh, ya, tidak akan jatuh, karena benda tepat ditumpu pada pusat keseimbangannya, yaitu pusat massa, ya. Nah, sekarang benda ini kakak pindahkan ke dalam sebuah koordinat suku x, y, agar kakak tahu ya titik beratnya itu di X berapa, di Y berapa, ya. Oke, ini dia. Ya. Misalkan ukuran benda itu adalah lebarnya 60, panjangnya 120. Ya, kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, kita ingin cari tahu kira-kira titik pusat massanya di X berapa, di Y berapa. Gitu adik-adikku ya. Caranya gini adik-adikku, ya. Cara yang efektif, efisien, ya. Benda ini tidak kita kenal adik-adikku, jadi kalian harus membagi benda ini menjadi bagian-bagian yang kita kenal, ya. Terus yang kedua, bagilah sedikit mungkin agar apa? Agar perhitungannya tidak terlalu banyak, ya. Oke, sekarang kita mulai dengan membagi bagian yang kita kenal. Contohnya gini, ini bagian yang kita kenal, ya, berupa luasan. Nah, titik beratnya adalah perpotongan diagonal. Ini, gitu ya. Oke, adakah bentuk lain dari yang ada di gambar ini? Nggak ada adikku. Ya, dia cuma kumpulan dari persegi-persegi. Ya, oke. Nah, persegi yang benda ini kita potong sedikit mungkin untuk menjadi persegi, ya. Oke, karena kalau misalkan kalian salah motong, itu hitungannya jadi banyak. Baik, kita lihat caranya gini ya. Potonglah sedikit mungkin. Jadi kakak akan potong menjadi 2 bagian. Walaupun bisa kamu potong menjadi 3 bagian, misalkan kayak gini. Ini potongan 1, potongan 2, potongan 3. Tapi hitungannya itu justru jadi lebih banyak. Maka potonglah menjadi 2 potongan saja, sehingga hitungannya menjadi sedikit. Apa potongan pertama? Potongan pertama adalah potongan yang besar.
Ya, ini. Oke, yang panjangnya 60, yang lebarnya 60, panjangnya 120. Sehingga kalau ini kita bikin diagonal, nah, kita dapat pusat masanya. Ya, kalau ini kita anggap benda satu, maka kita namakan ini adalah pusat massa benda satu. Ya, kita hitung berapa x-nya. Ini dia, x1-nya. Ya, x1-nya. Ini y1-nya. Ya, ini kita letakkan di sumbu xy. Ya, terlihat kalau x1-nya itu adalah sama dengan setengah dari 120, yaitu 60. Nah, kalau y1-nya itu adalah terlihat setengah dari 60, yaitu 30. Nah, inilah kita dapatkan pusat massa benda satu. Oke, adik-adikku, kita lihat dulu apakah terlihat oleh kamera. Oke, masih terlihat ya. Nah, inilah kita potong di bagian pertama menjadi benda pertama, menjadi luas benda pertama. Ini yang besar. Nah, terus yang kemudian adalah kita potong yang mana lagi? Kita ambil bagian yang mana lagi? Ini deh. Nah, kita bagian ini, yang kosong ini. Nah, yang kosong ini ya. Oke, yang kosong ini kita lihat titik beratnya di mana? Perpotongan diagonal deh. Ya, perpotongan diagonal. Oke, ini perpotongan diagonal. Gitu ya. Nah, ini kita anggap adalah benda 2. Dengan luas 2 sama dengan, kita lihat nih ukurannya dari sini ke sini 40, dari sini ke sini 20. Berarti ukurannya adalah 20 kali 40, 800. Ya. Sementara yang A1 lupa belum kakak hitung, luasnya adalah A1 sama dengan 60 dikali 120, yaitu 7200 alias 7200 ya. Jadi kita harus tahu luasan masing-masing bendanya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan ya, dengan perpotongan diagonalnya kita dapatkan titik berat pusat benda kedua di sini. Pusat massa benda kedua. Lalu kita hitung berapa x-nya. Nah, ini x2-nya deh. Ya, x2-nya. Oke, ini y2-nya. Ya. Dari gambar terlihat bahwa X2 itu adalah 40 ditambah setengah dari ini. Ya. Ini kan 40 ke sini, setengahnya berarti 20. Sehingga nanti Y2 adalah 40 ditambah 20. Ya, kita dapatkan Y2-nya adalah X2-nya. X2-nya adalah 60. Nah, itulah ya, 40 ditambah 20. Sementara Y2-nya berapa? Terlihat kok deh. Ini Y2 adalah 40 ditambah ini. Nah, ini berapa nih? Setengah dari 20 ya. Jadi Y2-nya adalah 40 ditambah setengah dari 20 ditambah 10 ya. Jadi Y2-nya adalah 50. Nah, kalau udah kita dapatkan unsur-unsur seperti ini deh, udah dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan ya, yang wajib kalian hafal, maka kita bisa menyelesaikan soal itu dengan mudah. Tapi bisa jadi kalau kalian belum pengalaman, hitungan-hitungan itu jadi menyulitkan, merepotkan. Nah, kakak akan bagi bagaimana supaya tidak merepotkan hitungan-hitungan itu. Ya, oke, kita lihat. Dimulai dengan rumusnya dulu. Untuk mencari X adalah titik berat gabungan antara benda 1 dan benda 2, atau titik berat sistem benda adalah luas benda 1 dikali X1 ditambah luas benda 2 dikali X2, lalu dibagi luasnya 1 dan luas 2. Oke, ini rumusannya. Ya, baik, kita lihat dulu. Takutnya nggak kelihatan. Oke, masih kelihatan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih cara gampangnya. Ya, cara gampang gini dalam menghitung, dalam memasuk-masukkan ya. Oke, kalian jangan masukkan A1 ini 7200, angkanya kelihatan besar. Kalian jangan masukkan A2-nya ini 800, angkanya sangat besar. Hitung-hitungannya menjadi dahi kamu berkerut. Ya, buat gampang aja sini adik-adik ya. Kita buat gampang. Cara gimana? Cara gini. Kita bandingkan A1 dan A2.
A1 sama A2 itu berapa sih? Kita bandingkan 7.200 dibagi 800. Ini kita coret-coret. Oh ternyata A1 banding A2 adalah 9. Berarti A1 9 kali A2. Berarti A1 adalah 9 kali A2. Nah, ini yang kita masukkan ke sini, Dek. Bukan 7.200-nya. Itu cara gampangnya kita membuat hitungan ini. Ya. Oke, sekarang kita masukin. Jadi, X-nya adalah A1-nya jangan kalian masukin 7.200, tapi yang kalian masukin ini ya, 9A2. Oke. X1-nya kita masukin 60. Ya, 60 ditambah A2 tetap A2. X2-nya kita masukkan, X2-nya mana ya? Ini di 60. Ya, per nah gitu ya. Per apa? Per A1. A1 kita ganti 9A2 ditambah A2. Nah, oke ya. Setelah kalian masukin gitu, nah sekarang ada perhatian khusus yang harus kalian lakukan. Lihat. Ini kita lihat ya. A2 itu adalah luas yang kosong, tidak terisi. Berarti kalau begitu ya, apa yang harus kita lakukan? A2-nya ini, oke ya, kakak ulang lagi tulis saya. A2-nya ini kita masukkan minus 800 karena memang kosong, nggak ada luasannya ya. Oke, kita lihat dulu apakah muat. Yes, muat. Gitu adik-adikku ya. Jadi kalau ada bidang kosong ya kita minuskan ya. Oke, selanjutnya mari kita isi. Jadi dengan demikian A2 bisa dikeluarkan. Jadi X sama dengan ya 9A2, tapi A2 di sini adalah minus D. Ya, ini kan luas 1. Luas 1 itu ada isinya. Dia nggak minus. Yang kita minuskan yang ini luas 2 ya. Jadi oke, kakak tulis ulang lagi ya. Di sini kita minuskan. Jadi minus A2 nah dikali 60. Nah, ini kita minuskan deh. Nah, begitu ya. Sehingga hasil hitungannya adalah A2-nya nanti kita keluarkan ya, A2-nya kita keluarkan. Ini tinggal 9 kali 60, 540 dikurang 60. Oke, di bagian bawah adalah A2-nya kita keluarkan, tinggal 9 kurang 1. Oke, gitu ya. Kita lihat dulu apakah bisa terlihat. Oke. Tidak terlihat, kita mundurkan kalau begitu ya. Oke, kita mundurkan. Yes, sudah terlihat. Nah, tinggal kita hitung ya. A2 di sini bisa kita coret habis. Oke ya. Hitungannya lebih mudah deh ketimbang misalkan kalian masukin A1-nya 7.200. Wow. Ya, agak-agak berat. Nah, sekarang agak-agak ringan. Kamu tinggal hitung aja. 540 dikurang 60 berapa? Gitu ya. Jangan sampai nggak bisa, yaitu sekitar berapa? 480 ya, 480. Oke. Bawahnya 9 kurang 1, 8 deh. Nah, hasilnya apa? Kita dapatkan titik berat gabungan sumbu X-nya adalah 480 dibagi 860. Oke, 60 ya. Catat 60. Nah, berikutnya kita cari yang Y-nya dengan memakai rumus yang bentuknya sama. Cuman X-nya kita ganti jadi Y. Misalkan kita lihat ya. Oke, kita geser lagi deh. Kita lihat lagi apakah posisinya terlihat dan pas untuk papan bornya. Oke, ya, kita majukan dulu sedikit. Kita mau cari adalah Y-nya. Koordinat Y-nya adalah sama. Kita menggunakan bentuk yang sama, tapi yang bedanya adalah di sini Y1 bukan X. Ini A2, ini Y2 per A1 ditambah A2. Oke, sekarang kita masukkan. A1-nya kita ganti 9A2 ya. 9A2. Kenapa dia nggak diminuskan? Karena kan A2-nya berisi, bukan kosong. Karena A1-nya kan berisi, nggak kosong. Jadi kita nggak minuskan. Nah, dikali Y1-nya tadi kita lihat di situ adalah 30. Kita masukin ya, 30 ditambah
Ini kita minuskan deh, min A2. Kenapa kita minuskan? Karena dia luas yang kosong gitu ya. Dikali Y2, Y2-nya kita masukkan sama dengan 50. Oke, yang bawah kita A1-nya kita ganti dengan 9A2, lalu ini kita minuskan, minus min A2. Oke, Y kita sederhanakan, A2-nya kita keluarkan. Ya, A2-nya kita keluarkan semua jadi A2. Kita kurung 9 kali 30 270, ini jadi minus 50. Bawahnya adalah 8A2 ya. 8A2. A2-nya lagi-lagi bisa kita coret ya, habis. Nah, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya adalah sama dengan 270 dikurang 50, jadi 220 dibagi 8. Nah, ini angka menarik enggak menurut kalian ya? Oke, yuk kita lihat hasilnya berapa. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ini dibagi 4 jadi 55. Ini dibagi 4 jadi 2. Oke, bisa nggak disederhanakan lagi? 55 dibagi 2, bisa ya? Sekitar 27,5. Semoga nggak salah kakak. 27,5. Ya, oke, dapat X-nya 60. Y-nya 27,5. Jadi kalau kita gambar lagi adik-adik, pusat beratnya di mana? Yuk kita gambar lagi. Dari gambar asal. Nah, gambar asalnya gini ya. Kita gambar ulang. Di manakah tepatnya? Oke. Ini 60. Ini 120. 120. Di sini dia 40. Ini 40. Di sini 80. Ya kan? 80 ya. Nah, di sini bedanya. Kita bagi 3. Oke. Inilah benda asalnya ya. Oke. Lalu di mana X-nya? Baru kita masukkan X-nya adalah 60. 60. Nah, 60 di sekitar sini deh. Nah, X-nya 60 ya. Kita bikin di sini X-nya 60. Biarkan aja dulu. Ya. Terus Y-nya berapa? Y-nya 27,5. Kalau ini 30 deh. Ini kan, sorry ini 20 ya. Ini 20. Ini 20. Ini 40, berarti 27,5 di mana? Nah, kita perkirakan saja lah 27,5 di sini. Ya, 27,5. Sini ya. Nah, di sini ini 60. Nah, lalu kita apakan? Kita tarik garis lurus, tarik garis tegak. Nah, inilah pusat massa benda gabungannya. Inilah pusat massa benda yang berbentuk U seperti ini, ya. Inilah PM-nya, pusat massanya. Oke? Sehingga nanti kalau misalkan benda ini dimendatarkan, lalu kita buat tumpuan tepat di pusat massa ini, maka benda ini akan seimbang, tidak jatuh ke bawah. Ya. Oke, itulah pusat massa. Ya, kakak bagi bagaimana cara mengerjakan dengan gampang, atau kakak bagi bagaimana cara menghitung gampang menentukan pusat massa benda bidang atau benda luaskan. Oke, segitu aja adikku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, tetap semangat.